Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar materi tentang CSS atau CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Nah, kita mulai dari kita akan berkenalan dulu dengan CSS-nya. Nah, jadi apa itu CSS? Nah, jadi CSS menurut Wikipedia itu merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Nah, jadi CSS ini digunakan untuk mengatur beberapa komponen di HTML agar kita mudah untuk membuat halaman yang cantik gitu ya. Contohnya gini, sebelum kita pakai CSS, biasanya kita pada pelajaran HTML untuk mengatur atau memberi gaya kepada sebuah HTML itu biasanya kita menggunakan atribut-atribut dan tag HTML ya yang sudah diberikan. Misal di sini untuk membuat tulisan hello world seperti ini dengan tulisan besar dan beberapa dua paragraf di sini, yang satu ke tengah lainnya dan yang dua ke kanan. Nah, di sini untuk membuat gaya seperti ini saja kita harus membuat tag font dengan atribut face, warna, color, red, size 6. Lalu kita ulangi lagi untuk membuat font yang lain, misalnya face, calibri, color, green, dan size-nya 3. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa untuk memberikan style saja kita harus menulis panjang ke arah kanan ya. Jadi di sini tidak efektif gitu. Misal di sini ada dua paragraf yang mempunyai style yang sama. Nah, di sini kita juga harus menuliskan style yang sama juga di atributnya. Nah, kalau di CSS ini kita bisa menggunakan satu style untuk beberapa komponen gitu, jadi bisa digunakan kembali. Nah, oke, kita ke CSS-nya sekarang. Nah, di CSS kita nanti akan membuat sintaksnya seperti ini ya. Di sini terdapat tag HTML, misalnya H1, P-nya ada 2 seperti itu. Nah, di sini H1 dia mempunyai kelas center, dia juga punya kelas center juga di sini P-nya, dan di sini juga P-nya mempunyai kelas right. Nah, kalau kita lihat di sini untuk membuat tampilan yang sama seperti tadi di HTML, kita perlu mendefinisikan CSS seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk membuat stylenya kita tidak perlu lagi mencampur dengan HTML-nya langsung. Jadi kita dipisah gitu. Yang bagian style CSS dan bagian komponen HTML-nya itu sendiri-sendiri seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa lihat di kedua paragraf ini dia mempunyai style yang sama kan. Dan di sini kita bisa definisikan satu, yaitu tag P, dia mempunyai gaya seperti ini dan seluruh tag P yang lainnya pun akan mengikuti gitu. Jadi bisa digunakan kembali dalam satu style, bisa digunakan oleh beberapa komponen. Dan di sini kita juga bisa mendefinisikan secara spesifik style yang ingin kita berikan. Misal di sini yang P pertama itu kita ingin membuat teks lainnya itu berada di tengah posisinya, dan yang kedua ini ingin berada di kanan. Nah, itu kita tinggal kasih saja dua kelas di sini center dan oke, jadi seperti itu. Nah, lalu apa sih fungsi CSS? Nah, yang tentunya yang pertama itu mempercepat proses desain ya, karena kita tahu bahwa kalau tadi menggunakan HTML membuat gaya di HTML sendiri itu pasti kodenya akan lebih panjang ya, dan tentunya satu style itu hanya bisa digunakan oleh satu komponen saja, tidak bisa digunakan ke komponen yang lain. Nah, kalau misalnya menggunakan CSS itu kita mendefinisikan satu style bisa digunakan di beberapa komponen yang lain dan di beberapa halaman juga. Nah, yang kedua, halaman lebih cepat dimuat. Nah, ini kenapa halaman bisa lebih cepat dimuat? Nah, karena kita tidak perlu membuat file yang besar ya. Misalnya kita mendefinisikan membuat satu file CSS, nah gayanya itu bisa diterapkan di beberapa halaman. Jadi tidak di satu halaman itu kita memberi gaya yang seperti itu akan membuat berat besar filenya walaupun tidak terlalu besar ya. Nah, yang ketiga, style lebih beragam dibandingkan HTML. Ini yang penting karena di atribut HTML itu sudah ada yang deprecated ya, karena sekarang itu HTML5. Style yang lebih beragam ini banyak sekali kalau di CSS dibandingkan di HTML. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi. Nah, CSS menjadi standar pengembangan website. Nah, tidak dapat dipungkiri pada saat ini seluruh halaman website yang ada di dunia
itu sudah menerapkan CSS ya, hampir seluruhnya ya. Ya, CSS ini bisa menjadi wajib untuk dipelajari jika kita ingin mengembangkan suatu website ya. Mungkin itu saja untuk perkenalannya. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.